turunannya sampai di tingkat satker kewilayahan. Nah ini self evaluasinya seperti apa juga nanti yang perlu dikonsolidasikan oleh rekan-rekan semua. Secara umum evaluasi kita di triwulan sampai dengan triwulan kedua itu output-output yang diharapkan untuk dihasilkan secara measurable, secara angka-angka memang terlihat menurun. Namun apakah ini berkorelasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat, itu nanti ada evaluasi tersendiri, baik secara lokal, regional, maupun secara nasional. Nanti yang akan lebih dijelaskan kepada rekan-rekan semua. Problem umum yang lainnya adalah fokus dari SDM yang mengawaki dari pelaksanaan PJ Giat itu sendiri. Baik itu sprint-sprint yang perlu direvisi atau diperbaharui, ya, dan pemilihan SDM yang betul-betul ethic of care-nya cukup baik, ya, mengawaki kegiatan-kegiatan yang dibebankan di PJ Giat masing-masing. Ini juga seringkali jadi catatan kita dan terlihat bahwa memang untuk kegiatan yang sama pada satker yang bersangkutan itu melihat kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif, posko presisi seperti ini, itu mungkin sementara sedikit diabaikan. Sehingga catatan-catatan kita di akhir triwulan 2 terjadi penurunan terhadap output-output yang kita harapkan bisa dihasilkan. Tinggal nanti rekan-rekan ini sekedar kita pada siang hari ini sama-sama mengemban amanah pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan baik melalui surat perintah yang berasal dari pimpinan Mabes Polri maupun yang ada di satker kewilayahan. Intinya dinamisasikan kembali posko presisi yang ada di masing-masing PJ Giat maupun yang di satker kewilayahan, yaitu di polda-polda khususnya, untuk tetap konsisten melakukan evaluasi-evaluasi yang reguler bisa dilakukan di tingkat kewilayahan masing-masing. Demikian mungkin pembukaan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin izin dari posko, Pak. Di sini ada Brigjen Sambodo atau nanti langsung ke Pak Indarto. Dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang untuk saya tambahin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon izin, suara saya terdengar di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kanef yang saya hormati, Bapak Wakaposko 1 yang saya hormati, Sekretaris PJ Giat 39 yang saya hormati, dan kawan-kawan posko yang ada di posko presisi. Yang saya hormati para PJ Giat Mabes yang berkenan hadir, terima kasih. Para sekretaris Giat atau yang mewakili PJ dan kawan-kawan di jajaran pejabat Giat yang ada di Polda maupun di Polres. Pada kesempatan siang hari ini saya izin menyampaikan secara besar, secara kasar analisa dan evaluasi program presisi pada TV2. Seyogianya ini akan kita evaluasikan yang dipimpin oleh Pak Wakapolri di bulan kemarin, tapi karena ada suatu hal yang lebih mendesak sehingga tidak dapat kita laksanakan. Karena itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tujuannya adalah agar kita semua dapat mengambil pelajaran dari ANEF ini dan melakukan
tindak lanjut perbaikan sehingga pada saat ANEF TW3 besok itu ada perbaikan yang signifikan. Lanjut, paparan saya silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat TW2 kemarin, sejak April, Mei, Juni, itu setiap survei yang dilakukan oleh eksternal maupun oleh posko presisi, itu semuanya menyatakan bahwa kita berada pada posisi tertinggi aparat penegak hukum dari persepsi publik. Karena itulah kami mengambil suatu hipotesa dalam ANEF TW2 itu adalah bahwa ada relevansi hubungan yang kuat antara kepercayaan publik terhadap Polri terkait dengan pembicaraan dan analisis media, sentimen media sosial dan media online dengan capaian presisi. Nah, ketiganya itulah pada TW2 kemarin kita jadikan rujukan dalam rangka melakukan evaluasi hasil daripada kegiatan presisi kita. Lanjut. Lanjut. Ya. Pada laporan triwulan 2 ini, kami ingin menyampaikan 4 hal sebagai sumber daripada ANEF. Yang pertama adalah capaian program presisi yang kami sandarkan kepada aplikasi Siap Presisi, di mana input datanya berasal dari kegiatan kawan-kawan. Yang kedua, kami melihat dari jumlah percakapan media sosial maupun media online, beserta dengan sentimennya. Yang ketiga, sumbernya adalah hasil-hasil survei tentang kepercayaan publik terhadap Polri yang dilakukan oleh eksternal, baik Indopol maupun Carta, LSI, dan indikator. Yang terakhir, kami melengkapi data tersebut dengan mengambil langsung, posko presisi mengambil langsung data dari survei internal kepada PJ Giat, non-PJ Giat, dan kepada eksternal, yaitu pengguna layanan yang kami lakukan, baik kami lakukan sendiri maupun dilakukan oleh Polda. Lanjut. Marilah kita lihat satu-satu. Yang pertama, bagaimana capaian program presisi di TW2 kemarin? Apakah meningkat, tetap, atau menurun? Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kabar buruk. TW2 kemarin seluruh kebijakan transformasi itu mengalami penurunan. Transformasi organisasi adalah kebijakan yang paling besar turunnya, diikuti dengan operasional pelayanan publik. Sedangkan transformasi pengawasan itu terjadi penurunan tapi sedikit, hanya minus 0,2. Lanjut. 12 dari 16 program presisi mengalami penurunan, ya ini level program, 2 program stabil, dan 2 program mengalami peningkatan, yaitu penanganan konflik dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi hanya 2 program yang mengalami peningkatan. Lanjut. Sekarang kita masuk pada transformasi organisasi. Semua program pada transformasi organisasi menurun. Terbesar adalah program penataan kelembagaan, menjadikan SDM Polri unggul, perubahan teknologi kepolisian modern, sedangkan perubahan sistem dan metode organisasi menurun tapi sedikit. Dengan kata lain, program Sismed organisasi yang paling bagus di antara capaian program pada transformasi organisasi. Lanjut. Pada transformasi operasional, semua juga mengalami penurunan. Terbesar pada program menjamin keamanan program prioritas nasional, peningkatan kinerja penegakan hukum, dan pemantapan kinerja pemerintahan Kamtibmas. Lanjut. Sedangkan pada transformasi pelayanan publik, semuanya juga mengalami penurunan. Terbesar pada program mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi,
diikuti dengan program peningkatan kualitas pelayanan publik Jadi, Bang, kami dan komunikasi publik. Lanjut. tadi tetap Nah, lagi. pada Lagi- program- lagi menerapkan sebentar. Tadi tetap- Ulangi, pada transformasi pengawasan, Iya. maka program Iya, iya, Bang. yang sedikit mengalami penurunan dan cenderung stabil yaitu program pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan dan pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan serta penguatan fungsi pengawasan. Lanjut. Kesimpulannya adalah berkaitan dengan capaian program presisi, ini yang kawan-kawan masukkan sendiri ya, yang di siap presisi. Seluruh program presisi mengalami penurunan capaian selama TW2. Penurunan terjadi saat mayoritas penanggung jawab giat presisi menilai program telah didesain dengan baik, dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi sistematis, dan memiliki keterkaitan antar program. Ini menjadi masalah, Bapak Ibu, karena capaiannya secara kuantitatif menurun, tetapi hasil survei yang diajukan kepada Bapak Ibu PJ Giat merasa bahwa PJ Giat sudah melaksanakan tugas dengan baik dan semua presisi berlangsung dengan baik. Jadi persepsi kita itu baik-baik saja, realitanya secara kuantitatif kita menurun. Nah, ini yang harus kita perbaiki di TW3 besok. Karena ini memang anomali, karena kita merasa baik-baik aja, semuanya baik, tapi kuantitasnya turun. Lalu transformasi pengawasan belum efektif untuk meningkatkan kinerja program presisi. Jadi tadi kami sampaikan bahwa transformasi pengawasan itu adalah transformasi yang mengalami penurunan paling sedikit. Yang lainnya turun banyak. Tetapi ternyata dengan sedikitnya ini seharusnya menambah 3 transformasi tadi menjadi baik, tetapi tidak juga. Jadi daya ungkit di transformasi pengawasan belum maksimal. Yang terakhir, ini yang juga harus kita perhatikan adalah capaian program pada core business dan tupoksi kita, yaitu Harkamtipmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik, itu justru adalah program-program yang jatuhnya lumayan buruk. Padahal jualan kita di publik adalah 3 tupoksi kita ini. Kalau di ranking, maka yang paling buruk adalah penegakan hukum, lalu yang paling buruk kedua adalah pelayanan publik, dan buruk ketiga yang di atasnya lagi itu Harkamtipmas. Lanjut. Sekarang mari kita masuk, tadi itu capaian presisi yang dilihat dari siap presisi. Mari kita sekarang lihat percakapan publik yang dilihat dari analisis media sosial dan analisis media online. Lanjut. Jumlah percakapan publik tentang program presisi itu turun. Ini kita belum lihat sentimen ya, kita lihat kuantiti percakapannya. Itu turun memang. Penurunan terbesar itu terjadi pada percakapan publik berkaitan dengan transformasi operasional. Ini berkorelasi langsung kawan-kawan. Ketika giat presisi itu menurun, maka gaungnya di media online dan media sosial menjadi juga menurun. Ini korelasi yang positif. Kalau turun, turun, kalau naik, naik. Ini juga menjadi masukan kita untuk kedepannya kita harus meningkatkan giat presisi agar gaungnya di media sosial dan media online juga besar. Karena media online dan media sosial di saat sekarang merupakan cermin daripada kegiatan kita. Lanjut. Sekarang kita masuk di level program. Pada level program, penurunan jumlah percakapan publik itu terjadi di hampir seluruh program presisi, kecuali tentang program pengawasan masyarakat pencari keadilan. Jadi ini terima kasih untuk program pengawasan oleh masyarakat, paling tidak di program ini levelnya tidak menurun. Lanjut. Sekarang kita masuk percakapan transformasi organisasi. Semua program transformasi organisasi turun. Seperti tadi. Lanjut. Transformasi pelayanan publik, semua programnya mengalami penurunan. Penurunan percakapan. Penurunan paling besar adalah pada program peningkatan kualitas pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Lanjut. Pada transformasi pengawasan, semua
program transformasi pengawasan juga turun. Penurunan terbesar pada program pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan dan program penguatan fungsi pengawasan. Tetapi program pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan justru mengalami peningkatan. Berikut adalah sentimennya. Kalau tadi kita bicara jumlah percakapan, sekarang kita bicara sentimennya. Pada TW2 ini, pemantapan kinerja pembinaan Kamtibmas, peningkatan kinerja penegakan hukum, dukungan Polri dalam penanganan COVID, itu bertahan di posisi 3 teratas dalam jumlah percakapan publik terbesar. Diikuti SDM Polri yang unggul dan pemulihan ekonomi nasional. Lanjut. Meskipun secara jumlah percakapan publik mengalami penurunan, namun mayoritas percakapan publik terhadap program presisi meningkat sentimen positifnya. Hanya 4 program yang memiliki sentimen negatif, yaitu pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan, perubahan teknologi kepolisian modern, dan peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, serta penguatan fungsi pengawasan. Jadi, tadi kita lihat percakapan publik secara keseluruhan turun, namun di dalam penurunan itu, sentimen positifnya meningkat. Apa yang terjadi? Beberapa program berhasil bercitra positif karena memiliki pangsa berita dan sentimen positif di atas rata-rata, yaitu ini yang bagus nih, ini yang percakapannya positif, yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan menjadikan SDM Polri yang unggul. Kalau mau lihat lanjut. Nah, ini ya. Yang paling bagus adalah yang hijau kanan atas. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara yang negatif. Nah, yang negatif ini yang perlu diantisipasi. Jadi percakapannya itu sentimen negatifnya paling tinggi di atas rata, yaitu program peningkatan kinerja penegakan hukum. Jadi mohon izin untuk PJ Giat yang terkait dengan peningkatan kinerja penegakan hukum agar diantisipasi untuk TW3. Karena paling buruk menurut percakapan media sosial dan media online. Lanjut. Kesimpulannya adalah terkait dengan ini, seluruh program presisi turun dalam jumlah percakapan publik. Dibandingkan dengan TW1, namun di TW2 ini sentimen positif mendominasi. Namun, ya yang ketiga ini yang penting, walaupun sentimen positifnya itu naik di TW2, karena jangkauan pembicaraannya itu sedikit, maka itu tidak mampu mendongkrak persepsi publik terhadap presisi. Nanti akan ketahuan setelah bab berikutnya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh, ya kita boleh bangga sedikit, tetapi sebetulnya tidak ngefek. Jadi sentimen positifnya naik, tetapi karena jangkauannya pembicaraan itu sedikit, maka jangkauan untuk mendongkrak image positif bagi Polri itu tidak terlalu signifikan. Lanjut. Sekarang kita lihat kepercayaan publik terhadap Polri. Lanjut. Penurunan capaian program presisi sesuai dugaan dan hipotesa diikuti dengan turunnya kepercayaan publik terhadap Polri selama TW2. Persepsi tentang kinerja Polri dalam menjaga ketertiban umum lebih tinggi diikuti dengan kinerja pelayanan dan pelindungan masyarakat dan kinerja penegakan hukum. Lanjut. Sekarang kita masuk kepercayaan publik terhadap level kebijakan utama. Level kepercayaan publik pada kelompok responden yang memiliki awareness terhadap program transformasi organisasi lebih tinggi daripada transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Ini artinya, Bapak Ibu, para responden yang tahu soal presisi, itu menempatkan transformasi organisasi itu
lebih bagus dibandingkan dengan transformasi operasional, berikut Yanlik, berikut pengawasan. Lanjut. Pada level program, kelompok responden yang tahu soal presisi dan pernah mengakses pelayanan publik itu lebih rendah kepuasannya dan kepercayaannya kepada Polri dibandingkan dengan kepercayaan secara nasional. Jadi kan surveinya itu seluruhnya ditanyain soal kepercayaan terhadap Polri. Lalu dari situ ada pertanyaan berikutnya, mana yang tahu soal presisi dan mengakses pelayanan publik. Nah, yang tahu soal presisi dan mengakses pelayanan publik itu dicari tahu, di cross tab, itu menunjukkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada 6 program yang memiliki tingkat kepercayaan paling mendekati kepercayaan publik terhadap nasional. Ini yang baik berarti, yang baik, yang relatif baik, yaitu program perubahan sismed organisasi, perubahan teknologi kepolisian modern, dan penataan kelembagaan, pemantapan kinerja pemerintahan Kamtibmas, peningkatan kinerja penegakan hukum, dan pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19. Lalu pada transformasi organisasi, sekarang kita masuk ke dalam transformasi masing-masing. Pada transformasi organisasi, maka kelompok responden yang tahu soal transformasi organisasi, itu tingkat kepercayaannya lebih rendah dari kepercayaan terhadap Polri. Jadi ini ketika dia ditanya soal percaya atau tidak kepada Polri, hanya umum begitu, dia menjawab lebih tinggi. Lalu ditanya soal transformasi organisasi, dia lebih rendah. Jadi ini juga masukan untuk PJ Giat yang kait dengan ada masalah ini. Kenapa kepercayaan publik terhadap Polri-nya tinggi, tapi kepercayaan terhadap terjadinya program-program pada transformasi organisasi kok lebih rendah. Lanjut. Lalu untuk transformasi operasional, itu juga sama, dia di bawah kepercayaan publik terhadap Polri secara nasional. Jadi ada gap sekitar 3,8 sampai 7,9. Ini juga perlu dianalisis di masing-masing transformasi. Lalu pelayanan publik itu juga sama, berada di bawah kepercayaan publik terhadap Polri dengan gap 6,6 sampai 7,4. Sedangkan pada transformasi pengawasan itu juga di bawah dengan gap 7,1 sampai 7,4. Kesimpulannya, seluruh responden yang memiliki pengetahuan akan program presisi memiliki level kepercayaan publik di bawah kepercayaan publik terhadap Polri secara nasional. Artinya sebetulnya publik menyatakan kepuasan terhadap Polri itu ternyata bukan karena program presisi. Itu bahasa mudahnya. Karena ternyata mereka menganggap terlaksananya program presisi itu di bawah kepercayaan dia terhadap Polri secara umum. Itu dengan bahasa mudahnya seperti itu. Padahal kita berharap sebetulnya program presisi ini justru mendongkrak kepercayaan publik terhadap Polri. Program-program pada transformasi organisasi dan transformasi operasi memiliki gap paling rendah dibandingkan dengan transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan. Program-program pada transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan memiliki gap paling tinggi, menunjukkan bahwa kedua transformasi tersebut masih memiliki ruang perbaikan yang luas untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap Polri di masyarakat. Lalu bagaimana analisis terhadap penurunan ini? Jadi dari 16 program presisi pada TW2, terdapat satu program yang tergolong sebagai failure in building trust. 5 program tergolong failure to claim success. Dan 10 program masuk dalam kategori underperform.
penjelasannya adalah sebagai berikut. Lanjut. Ya. Jadi di capaian program presisi itu ada yang naik, ulangi, ada yang turun 36%. Lalu percakapan publiknya turun 79%. Kepercayaan publiknya loss 6%. Ini ada hitung-hitungannya. Intinya yang perlu kita lihat adalah potensial trust loss-nya. Jadi pada konteks seluruh program presisi secara umum, itu kita kehilangan suatu kesempatan untuk membangun trust 6% dibandingkan dengan TW1. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat setiap program. Untuk program penataan kelembagaan, dia kehilangan potensi berkontribusi terhadap peningkatan positif terhadap kepercayaan publik itu 3%. Lanjut. Untuk Sismed, ini juga 3%. Lalu SDM Polri yang unggul 7%. Perubahan teknologi kepolisian modern 3%. Pemantapan kinerja Harkam Tipmas 4%, ya, lebih tinggi dari tadi. Lanjut. Penegakan hukum juga 4%. Dukungan Polri dalam penanganan COVID 5%. 5%. Ini terjadi karena ada penurunan yang signifikan antara TW1 dengan TW2. Jadi hitungannya potensial loss-nya jadi lebih tinggi, karena sebenarnya kalau dia nggak turun, maka ini dapat mendongkrak kepercayaan publik, tapi karena dia turunnya terlalu lumayan, sehingga menjadi 5%. Pemulihan ekonomi nasional juga sama. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa di TW1, pemulihan ekonomi nasional ini menjadi suatu program yang mendongkrak kepercayaan kita. Tetapi karena sekarang turun, itu potensial loss-nya menjadi turunnya lumayan banyak, 8%. Program prioritas nasional juga turun, lanjut, 7%, lanjut. Ini konflik sosial, 7%, lanjut. Peningkatan kualitas pelayanan Polri juga turun 7%, potensial loss-nya. Lalu pelayanan publik Polri yang terintegrasi 7%, lanjut. Lanjut. Pemantapan komunikasi publik juga kepercayaan publiknya potensinya turun 7%. Pengawasan pimpinan, lanjut, 14, turun 7%. Lalu penguatan fungsi pengawasan juga kita ada potensi yang hilang 7%. Yang terakhir, masyarakat pencari keadilan juga potensi loss untuk kepercayaan publiknya 7%. Lanjut. Apa tantangan kita selanjutnya terkait dengan peningkatan kepercayaan publik? Ada tiga. Dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu organisasi, paling tidak ada 3 aspek, khususnya ini terkait dengan aspek-aspek yang melayani publik secara langsung, seperti Polri. Yaitu berkaitan dengan masalah empati, kompetensi pelayanan, dan integriti. Dalam ketiganya itu yang paling jelek, yang paling kurang kita adalah terkait dengan integriti. Pada sisi integriti ini atau integritas ini, maka di dalam benak pengguna layanan, keberadaan praktek pungli dalam pelayanan publik Polri itu sampai 55%. Jadi dari survei itu kita tanya bagaimana pendapat Anda soal pelayanan publik Polri. Itu 55% akan menjawab ada pungli. Rekomendasinya ada sebagai berikut. Ada, lanjut. Ada 6 aspek yang kami rekomendasikan, tetapi pada saat ini yang paling urgent untuk dilakukan adalah aspek pertama, mundur, yaitu aspek kepemimpinan. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Posko Presisi beserta konsultan, maka aspek tentang komitmen serta visi terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Presisi itu sangat kurang. Yang kalau di dalam teorinya lead change-nya Potter
itu pada poin pertama yaitu sense of urgency. Itu kita nggak jalan. Di beberapa survei yang dilakukan dan beberapa wawancara yang dilakukan oleh kami, itu banyak anggota kita yang merasa bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan, yang dimanifestasikan dalam program presisi itu, menurut mereka tidak terlalu urgent dilakukan. Memang secara eksplisit tidak mengatakan begitu, tetapi dari gestur tubuh dan jawaban-jawabannya menunjukkan bahwa hampir kita semua merasa bahwa program presisi ini hanya main-main dan tidak terlalu urgent untuk benar-benar dilakukan. Saya pikir kita semua menyadari itu, tidak ada masalah, yang penting pada TW3 nanti kita perbaiki, atau kalau TW3 udah tinggal separuh jalan, di TW4 nanti kita harus maksimalkan, karena program presisi ini tidak main-main, dan selalu dianep oleh pimpinan. Yang perlu kami garis bawahi, Bapak Ibu, nanti juga pasti akan diberikan penekanan oleh pimpinan ANEF, bahwa ini adalah TW2, yang kita ANEF ini TW2, bukan TW3. Tadi yang kami prologkan di awal, TW2 itu kondisi di setiap survei eksternal, kita selalu nomor 1 penegakan hukum. Selalu nomor 3 kalau kementerian lembaga. Setelah TNI, Presiden pasti Polri. Survei-survei di TW2 itu masih mengatakan begitu. Nah, di TW3, seperti kita ketahui kita mengalami banyak masalah, itu bulan-bulan kita terpuruk, kita belum tahu. Nanti kita akan ANEF di TW3. Maksud saya, intinya, di TW2 aja yang kita baik-baik saja, hasilnya seperti ini, apalagi di TW3. Jadi tidak ada kata lain selain sense of urgency kita, kesadaran kita untuk berubah memang harus ditingkatkan. Dan itu kita bebankan dan kita harapkan pada Bapak Ibu pejabat penanggung jawab kegiatan presisi. Demikian Jenderal yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penanggung jawab kegiatan dan program, baik di Polda maupun di Mabes Polri, dari apa yang disampaikan oleh Pak Hindarto tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ANEF Triwulan ini kan sudah kita laksanakan berulang kali. 4 bidang, 16 program, 51 kegiatan, 117 rencana aksi, semua kita ANEF dari 3 hal. Yang pertama adalah pencapaian-pencapaian secara kuantitatif per program, per kegiatan, per rencana aksi, bahkan termasuk per bidang. Kemudian yang kedua adalah percakapan di publik, di media terkait dengan program presisi ini, serta yang terakhir adalah terkait dengan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Dan tadi kita sudah mendengar semua bahwa semuanya itu turun. Secara umum capaian program presisi turun 36% dibanding dengan TW1 atau sebelumnya. Kemudian jumlah percakapan publik turun 79% dari 636.293 percakapan menjadi hanya 131.227 percakapan. Artinya apa? Artinya program presisi ini bukan menjadi apa ya, trending setter lagi, sudah bukan menjadi hal-hal yang menjadi pembicaraan oleh umum. Kenapa tidak menjadi pembicaraan umum? Karena memang kita sendiri sudah tidak lagi membicarakan tentang program-program presisi ini. Kemudian juga tingkat kepercayaan masyarakat turun 70%, walaupun sempat naik lagi di angka 80%, artinya tadi disebutkan ada potensial loss sekitar 6%. Teman-teman sekalian, kita akui bersama bahwa program presisi ini kan secara slogan, secara lambang, secara moto presisi, salam presiden dan sebagainya, hampir seluruh rakyat Indonesia sudah tahu. Di mana-mana program presisi Bapak Kapolri. Tetapi apa isi dari program presisi itu
masyarakat belum tahu. Mungkin ini ada kaitannya dengan termasuk kurangnya kita menyampaikan kegiatan-kegiatan kita dengan menyebut nama program prestisi Bapak Kapolri. Contoh misalnya teman-teman Kapolres, kalau rilis dan sebagainya, atau meresmikan apa, tolong disebutkan aja di dalam kata sambutannya, sesuai dengan program prestisi Bapak Kapolri, maka kami Polres ini mengadakan ini. Sesuai dengan program prestisi Bapak Kapolri, maka kami berhasil mengungkap begini-begini. Artinya, program prestisi Bapak Kapolri ini mudah-mudahan kalau ini disebut-sebut lagi, dia akan bisa menjadi trending lagi di dalam percakapan publik. Kemudian teman-teman sekalian, tadi telah disampaikan, ANEF ini adalah untuk TW2. TW2 itu artinya bulan April, Mei, dan Juni. Ini kita belum masuk kepada bulan Juli dan Agustus, di mana organisasi kita sedang mengalami turbulensi. Ada dinamika organisasi yang begitu kencang. Nah, September ini sudah di tanggal 12. Kita masih punya waktu sekitar 18 hari lagi untuk kita mengakhiri TW2 ini. Artinya kita masih bisa ada waktu. Kemudian coba lihat para penanggung jawab program dan kegiatan, baik di Polda maupun di Polres atau di Mabes. Coba dilihat, dievaluasi lagi, kan itu sudah ada rencana aksinya, sudah ada kegiatan-kegiatannya. Mohon ini bisa dikejar sehingga paling tidak secara kuantitatif angka ini bisa naik kembali dan naiknya tidak turunnya tidak terlalu jauh dibanding dengan TW1. Paling tidak ada kenaikan dibanding dengan TW2. Tadi disebutkan dari 6 rekomendasi, ternyata memang aspek kepemimpinan ini menjadi titik kritis. Oleh sebab itu, kami dari Posko tentu mengajak para penanggung jawab program dan penyelenggara kegiatan baik di Mabes maupun di Polda sampai dengan ke Polres, mohon untuk kita bersemangat kembali untuk kita membuka-buka lagi rencana aksi apa yang masih belum selesai, yang belum selesai kita kerjakan, atau sudah kita laksanakan tapi belum kita laporkan, sehingga paling tidak angka ini bisa meningkat lagi. Mulai dimunculkan lagi program prestisi Bapak Kapolri ini dalam setiap pembicaraan di publik, sehingga percakapan publik ini menjadi meningkat sentimen positifnya terhadap program prestisi Bapak Kapolri ini. Walaupun kita tahu tentu di 2 bulan ini kita menghadapi challenge yang cukup besar dari dinamika organisasi, tapi mudah-mudahan dengan sekarang pembicaraan terhadap pemberitaan terhadap kejadian tersebut sudah mulai menurun. Semua di stasiun televisi, semua media, baik mainstream maupun media sosial, kalau kita lihat analisanya, ini pembicaraan tentang kejadian yang di Duren 3 ini sudah semakin menurun. Mudah-mudahan kita masih bisa punya waktu untuk kita meningkatkan kembali, menggelorakan kembali program prestisi Bapak Kapolri. Jangan lupa, teman-teman sekalian, bahwa ANEF Triwulan ini tidak hanya berhenti di Posko loh. ANEF Triwulan ini tetap kita laporkan kepada Bapak Kapolri. Tetap ada hal-hal yang menjadi garis bawah. Bahkan kita juga punya catatan Polda maupun Polres mana yang kira-kira angkanya itu masih rendah. Saya mengingatkan itu saja supaya teman-teman bisa menggelorkan lagi, bersemangat lagi, dan TW3 juga nanti pasti akan ada survei lagi, percayaan masyarakat, kepuasan publik dan sebagainya. Mudah-mudahan angkanya ini akan semakin meningkat. Mungkin ANEF TW2 ini cuma dipimpin oleh Karo ANEF dengan saya sebagai Wakaposko, mewakili Kaposko. Tetapi tidak untuk kemungkinan di TW3 ini dengan hasil yang menurun di TW2, mungkin kami dari Posko akan mengundang Bapak Kapolri atau setidaknya Bapak Kapolri untuk memimpin ANEF Triwulan ketiga di tahun 2002 ini. Saya rasa itu tambahan dari saya sebagai Wakaposko. Kami kembalikan kepada Kak ANEF. Terima kasih Wakaposko, Brigjen Sambodo.
Selanjutnya dibuka pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan bagi rekan-rekan, untuk khususnya kepada Sekretaris Penanggung Jawab Giat. Coba dicek ada yang angkat tangan. Tidak ada ya? Langsung ke untuk persiapan anak itu. Iya, baca. Oh, siap. Iya. Ya silakan Pak Indarto untuk kesiapan ANEF berikutnya yang harus. Silakan. Siap. Mohon izin Jenderal dan Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah akan mempersiapkan untuk bahan-bahan dalam rangka ANEF TW3. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Brigjen Sambodo bahwa direncanakan, kita Posko sudah merencanakan di awal bulan Oktober kita akan meminta berkenan Bapak Kapolri atau Bapak Kapolri untuk dapat melaksanakan ANEF presisi. Karena itu bahan-bahannya sudah akan kami ambil di mulai besok. Jadi bahannya sudah kita akan ambil. Karena itu setelah ini kita akan mendengarkan beberapa hal terkait bahan apa yang dibutuhkan, siapa yang harus memberikan data, dan berapa jumlah responden yang dibutuhkan. Berkenan diperhatikan, nanti kalau tidak mengerti bisa ditanyakan, karena pengalaman dari kemarin nanti kami akan sampaikan. Mas Wahyudi bisa ditampilkan Mas Wahyudi paparannya yang Mas Wahyudi monitor ya. Mana Mas Wahyudi? Coba diberikan ini. Nah, bisa di-share yang responden yang berhasil dihimpun oleh Polda pada saat TW2, Mas. Ya, bisa Pak. Izin share Pak. Ya. Nah, Ini oke. adalah hasil pemenuhan jumlah responden pada triwulan kedua. Yang kemudian ada beberapa polda yang jumlah respondennya masih belum memenuhi syarat minimal. Ya, baik Mas Wahyudi. Jadi ini Bapak Ibu, terutama kawan-kawan yang di Polda, tolong hal seperti ini tidak terjadi lagi di TW3. Karena data ini perlu kita buat, perlu kita ambil, karena untuk perbaikan kita. Jadi tolong dimengerti untuk lebih serius. Padahal kuota atau target jumlah responden yang kemarin kita sampaikan itu sudah target minimal. Itu pun masih ada yang belum memenuhi. Lalu yang kedua, kami sangat berharap pengisian survei, lalu validitas dari data yang diminta, itu kami minta benar-benar diperhatikan. Karena kalau tidak akan kentara, akan kelihatan. Dan itu akan merusak analisis kita. Contohnya yang tadi, ketika semua PJ Giat itu menyatakan bahwa beberapa aspek terkait dengan manajemen perubahan itu sudah terpenuhi, baik kok, kepemimpinannya bagus, lalu ANEF terus, lalu anggarannya cukup, semuanya serba baik di jawaban para PJ Giat, tetapi realitanya capaiannya menurun. Nah ini kan kontradiktif. Ini membuat kita analisis menjadi bingung, gitu, karena tidak sesuai dengan teori. Fine aja, tetapi ternyata capaian kuantitatifnya menurun. Ini capaian kuantitatif ya, bukan capaian media sosial maupun hasil survei. Kalau capaian kuantitatif itu yang disiap presisi, itu betul-betul pure data kuantitatif dari PJ. Nah, jadi saya harapkan mudah-mudahan di TW3 besok kita akan betul-betul bisa serius
dalam rangka pemenuhan survei ini sehingga analisa TW3 menjadi lebih baik. Oke Mas Wahyudi, silakan dilanjutkan untuk jumlah responden dan sebagainya untuk TW3 ini, silakan. Ya, baik Pak. Kita dimut. Untuk survei presisi di triwulan ketiga ini akan ada 3 survei. Sebenarnya ada 4, tapi yang 4 itu akan dilakukan oleh pihak eksternal, tapi yang kemudian akan dilakukan secara mandiri oleh PJ Giat di masing-masing Polda itu ada 3. Yang pertama adalah survei internal penanggung jawab Giat Presisi. Yang kedua, survei internal non penanggung jawab Giat Presisi. Dan yang ketiga itu survei eksternal yang respondennya berasal dari masyarakat umum pengguna layanan publiknya Polri. Nah, kemudian dalam konteks pemenuhan jumlah sampel minimumnya, kami membuat kategorisasi Polda tipe besar, tipe sedang, dan tipe kecil, yang kemudian nanti akan berpengaruh terhadap jumlah minimal sampel yang harus mengisi masing-masing survei. Yang pertama untuk survei internal PJ Giat, tujuannya adalah mengukur kualitas pengelolaan program presisi. Target respondennya adalah penanggung jawab dan atau pelaksana giat program presisi. Kemudian jumlah sampelnya untuk Polda besar itu 100 responden, Polda menengah itu 70 responden, dan Polda kecil itu 50 responden. Tenggat waktu yang diberikan oleh tim posko presisi itu selama 2 hari terhitung mulai besok. Jadi per 14 September 24.00 link survei akan ditutup. Kemudian untuk survei kedua, survei internal non PJ Giat Presisi, tujuannya sebenarnya adalah sama, untuk mengukur kualitas pengelolaan program presisi, tapi yang berbeda apa target respondennya. Untuk survei nomor 2 ini adalah anggota Polri yang bukan penanggung jawab program presisi. Jumlah sampelnya untuk Polda besar 100 responden, kemudian Polda menengah 70 responden, dan Polda kecil 50 responden. Tenggat waktunya sama, 2 hari terhitung mulai 15 hingga 16 September 2022. Kemudian yang terakhir adalah survei eksternal. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mengukur pengetahuan masyarakat terhadap program presisi dan mengukur tingkat kepercayaan publik atau masyarakat terhadap Polri. Target respondennya siapa? Target respondennya adalah masyarakat umum yang kemudian memiliki rentang usia di atas 17 tahun dan pernah minimal dalam 1 tahun terakhir berinteraksi dan mengakses layanan publik di Polri. Jumlah sampel yang dibutuhkan berapa? Untuk Polda besar 200 responden, ini sedikit besar. Kemudian Polda menengah 150 responden dan Polda kecil 100 responden. Untuk tenggat waktunya 19 hingga 20 September 2022. Link survei sudah ada di materi presentasi ini, nanti akan kami sirkulasikan juga melalui posko presisi. Belajar dari pengalaman kemarin, mohon berhati-hati untuk mensirkulasikan link surveinya karena ada beberapa Polda yang kemarin tertukar. Jadi harapannya survei ini
karena tenggat waktunya pendek, tidak ada link yang tertukar sehingga proses data analisisnya menjadi lebih efektif. Begitu Pak Indarto, berikutnya kami serahkan ke tim Posko Presisi. Terima kasih. Terima kasih Mas. Jangan di-off-kan dulu paparannya Mas. Baik. Mengingatkan Bapak Ibu untuk kawan-kawan Polda, pertama, jangan sampai tertukar link. Itu kenapa waktunya kami pisahkan. Jadi yang pertama adalah PJ Giat. Saran kami hari ini sudah bisa langsung. Jadi PJ Giat berarti bukan hanya PJ-nya, tetapi PJ dan staf boleh. Termasuk operator boleh, sekretaris boleh. Yang penting adalah orang-orang anggota yang memang punya itu silahkan. Hanya 2 hari, besok Selasa dan Rabu jam 24.00, ulangi 23.59 kita tutup. Saya pikir waktunya cukup karena ini hanya PJ-nya saja. Hanya PJ-nya. Lalu yang kedua, itu adalah anggota Polri, tapi bukan yang PJ tadi. Jadi silahkan. Ini mau di-share ke Polres boleh, mau di-share ke Polsek boleh, yang penting adalah bukan anggota yang mengurusi soal PJ Giat. Lalu yang terakhir adalah masyarakat umum. Saya minta tolong sekali lagi untuk memastikan validitas data, mohon tidak ada pemenuhan yang sekedarnya dan formalitas serta direkayasa. Nanti kita akan mendapatkan data sampah. Kalau data yang masuk sampah, maka keluarnya juga sampah. Jadi kami harapkan apa adanya, karena sekali lagi ini untuk kita semua. Kalau kita tahu posisi kita seperti apa, maka kita akan ada perbaikan. Tapi kalau data yang diberikan ada data yang fake, ada yang palsu, maka kita akan mendapatkan suatu hasil yang palsu, sehingga kita tidak akan dapat melakukan perbaikan. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang ini akan kita share setelah ini. Sedangkan yang bahan paparan tadi, saya minta waktu kurang lebih 1 minggu untuk melaporkan dulu pada pimpinan. Setelah pimpinan menerima dan membaca, baru kita akan share ke publik, ke kawan-kawan. Bahkan bukan ini, kalau diizinkan, kami akan share berbentuk PDF, bahan laporan resminya yang utuh. Jadi yang 100 lembar lebih itu kita akan sharekan, sehingga narasinya juga akan dapat terinterpretasikan dengan baik. Tapi kami mohon waktu dulu karena ini sudah kami laporkan tapi belum ada disposisi. Setelah sudah ada keluar, insya Allah pasti kita akan berikan kepada Bapak Ibu. Gunanya adalah langsung ditindaklanjuti untuk perbaikan di masing-masing jajaran. Demikian Jenderal yang sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ingin ditanyakan atau yang ingin diperjelas, dipersilakan. Saya sambil dilihat Pak yang angkat tangan atau yang buka aja, maksudnya jangan yang mau buka bisa sembuh. Kalau nggak ada, kita simpulkan. Kalau nggak ada ya. Saya kira nggak ada, kita akhiri saja kegiatan kita pada siang hari ini, namun ada beberapa catatan yang mungkin perlu kita ketahui bersama, bahwa teman-teman dari khususnya Sekretaris Giat agar mengkonsolidasikan kembali data-data yang sifatnya kuantitas, mengingat database merupakan hal yang penting untuk pimpinan Polri mengetahui dan sekaligus mempertanggungjawabkan khususnya di forum-forum legislatif. Karena nanti ujinya adalah tingkat kepercayaan masyarakat dan tingkat percakapan opini yang positif khususnya atau sentimen yang positif
kepada Polri akan terlihat. Kemudian catatan yang berikut agar dipersiapkan untuk triwulan ketiga evaluasinya yang tadi sudah pedomani, sehingga ada yang salah sasaran pada saat mengerjakan sesuatu yang mestinya bisa kita lakukan dengan fokus. Sekali lagi, bahwa semangat bahwa program presisi itu merupakan trigger untuk kepercayaan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat, dan opini positif kegiatan-kegiatan Polri akan teruji. Nah, kita berhipotesa bahwa program presisi harusnya, nah ini harus kita buktikan bersama, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Demikian kesimpulan yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf, dan kami tutup dengan Shalom, Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.